Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berbakti, beribadah kembali walau di rumah saja. Bersyukur kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bersyukur Tuhan Kau telah menyertai kami. Bersyukur Tuhan Kau telah bimbing kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh berada di sini memuji dan memuliakan nama Engkau.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur bila pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Tuhan, berkati kami yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berkati biarlah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau sertai, Kau urapi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh membawa berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, biarlah dengan sukacita mereka boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan lebih dalam menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
ketika badai pencobaan datang, ketika kita dalam tekanan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa-doa kita. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan bagaikan Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa dan Bapak Ibu saudara yang lain yang beribadah bersama kami, mari kita tundukkan kepala dan kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Sampai pada hari ini, kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Terima kasih juga untuk segala keadaan yang mungkin menimpa kami, yang tidak sesuai dengan apa yang kami impikan dan kami harapkan. Karena kami yakin di dalamnya Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami, terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan,
Kami menyadari sungguh semua ada di dalam kendali Tuhan. Tidak pernah Tuhan izinkan sesuatu terjadi lepas dari kendali-Mu. Maka kami mohon Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi di atas bangsa kami mohon Engkau sendiri yang akan berkarya. Tangan-Mu sendiri yang akan menolong dan memberkati. Sehingga pada waktunya pandemi ini karena seizin-Mu dan karena kuasa-Mu akan segera berlalu. Kami berdoa untuk saudara sebangsa dan setanah air kami yang hari ini terbaring di rumah-rumah sakit, tempat-tempat karantina, baik tempat-tempat yang sudah ditetapkan pemerintah maupun karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang akan terus menolong dan memberkati mereka dalam segala kondisi yang mereka alami. Saudara kami yang terjangkit COVID-19, kami mohon berkat-Mu buat mereka. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para dokter, para bidan, tenaga perawat, dan semua orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami terus menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjadi alat pelindung diri yang sempurna buat mereka. Tuhan sertailah mereka dimanapun mereka bertugas dan mereka mengerjakan kewajiban mereka. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua orang yang ada bersama-sama menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan terus akan menolong, menopang, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pemerintah adalah keputusan-keputusan yang selaras dengan kehendak-Mu. Kami doakan untuk keadaan perekonomian, kami juga doakan untuk keamanan, kami doakan untuk stabilitas semua yang ada di atas bangsa kami. Tuhan yang jaga dan Tuhan yang akan tolong. Kami berdoa untuk sidang jemaat GKI Mikrasak di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang maha memberkati, menjaga dan melindungi mereka. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena lanjut usia, tubuh fisik mereka lemah dan harus ada di tempat-tempat peristirahatan. Kami berdoa untuk Ma Erni, kami doa untuk Ma Eli, kami berdoa untuk Ibu Niko, kami berdoa untuk Pak Gumeno yang sementara harus terus bergumul dengan sakit yang mereka alami. Tuhan, terima kasih kalau mereka ada sampai hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami berdoa juga, ya Bapa yang maha baik, kami doakan teristimewa untuk Mak Selamat Koco. Kami doakan Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati dalam sakit yang sementara dialami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati obat-obatan yang dipakai dan diminum supaya hamba-Mu ini dapat sembuh, pulih di dalam anugerah-Mu. Kami doakan untuk Ibu Suwarsih, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit. Kami juga bawa di dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Kami doa untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati dalam sekolah daring yang mereka sementara kerjakan. Terus Tuhan kiranya menolong. Kami berdoa untuk segenap sidang jemaat GKI Mikrasa. Kami berdoa supaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga mereka semua di dalam anugerah-Mu. Dimanapun mereka berada dengan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan tolong berkati mereka. Yang bekerja, yang harus ketemu dengan orang banyak, kami terus berdoa supaya tangan Tuhan melindungi mereka dengan sempurna. Penyertaan-Mu ada buat mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia pada minggu ini. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Fang Fang. Kami juga berdoa untuk Pak Agus. Kami berdoa untuk Ibu Ida. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Intan. Kami doakan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah mereka dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa tangan-Mu akan terus memberkati mereka. Terima kasih banyak untuk usia yang Engkau tambahkan buat mereka. Kami doakan supaya mereka terus makin mengenal Engkau, makin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yunus dari GITJ Bucu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih.
atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Silakan perdengarkan suara Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi hidup di dalam hati kami. Bapa, kami percaya, Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Lewat firman Tuhan ini Engkau akan membawa kami, bagaimana kami harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah Roh Kudus memimpin akan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu. Pengurapan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua. Berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam hati mereka, dan firman-Mu itu menjadi pegangan yang indah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau izinkan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan di belakang kuasa-Mu, agar kuasa Kristus yang nampak, dan hamba tidak mencuri kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang lakukanlah sekarang. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada seorang ibu yang sedang menjahit. Tiba-tiba kursi yang didudukinya itu menjadi ambrol, rusak, dan ibu ini terjatuh. Peristiwa itu menggugah suaminya yang ada di dekatnya untuk menolong. Kemudian ia selalu mengamati kursi-kursi berikutnya yang akan digunakan untuk menjahit oleh seorang ibu ini. Sang ibu merasa perhatian dari suaminya itu membuat semangat kembali meskipun ia pernah terjatuh. Suatu saat suaminya tidak ada di rumah dan ibu ini seorang diri menjahit. Kemudian ia selalu ingat apa yang dikerjakan oleh suaminya. Ia selalu ingat ketika suaminya itu tidak ada di rumah dan ia menjahit pakaian buat anak-anaknya. Itu menjadi sebuah kenangan yang terindah sampai suaminya kembali ke rumahnya. Saudara, demikian juga yang terjadi saat Tuhan Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Tuhan Yesus diundang di sana untuk mengikuti perjamuan makan. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, kemudian dia membawa buli-buli pualam yang berisi minyak. Injil Markus menyebut bahwa itu minyak narwastu. Ia membuka tutup botol itu, kemudian mencurahkan pada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi para murid yang melihat itu menjadi gusar dan berkata, "Mengapa pemborosan minyak ini dilakukan? Bukankah minyak ini bisa dijual dan didonasikan kepada orang-orang miskin?" Saudara,
Wanita ini melakukan dengan segenap hatinya, berbuat kasih untuk Tuhan dengan sebuah harapan di dalam kehidupannya ia bisa melayani Tuhan yang terbaik. Meskipun ada respon negatif dari para murid. Wanita ini ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhannya tanpa memperhitungkan harga dirinya di hadapan banyak orang. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Wanita itu disebutkan bernama Maria. Ia meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan menggunakan rambutnya. Rambut itu merupakan mahkota kehidupan bagi seorang wanita. Tetapi dengan melakukan sesuatu yang baik, menyeka dari kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, ia tidak mempedulikan harga dirinya. Dia ingin mencurahkan isi hatinya bahwa ia menyintai Tuhan. Tuhan Yesus menjawab persoalan yang dikatakan oleh para murid. Biarkanlah wanita itu melakukan kepadaku karena mengingat hari kematianku. Orang-orang miskin selalu ada padamu dan kapan saja engkau bisa menolongnya. Kapan saja engkau bisa berbuat baik dan itu harus kamu lakukan bagi kemuliaan Bapa di surga. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara, Tuhan Yesus menghargai perbuatan baik itu yang dilakukan oleh wanita dengan cara membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang baik sebelum ia mati. Manusia kadangkala memperlakukan penghormatan berbanding terbalik. Ketika orang tua menghidupi anak-anaknya, memelihara dengan baik dan memasuki masa tua, masa rentah. Kadang ia mengalami sakit, kadang ia mengalami tidak sekuat lagi seperti di masa muda. Kadang anaknya kurang memperhatikan orang tua. Waktunya bahkan habis dipergunakan untuk usaha, untuk melakukan aktivitas yang lain, sehingga perhatian terhadap orang tua menjadi kurang. Ironis bukan? Ketika orang tua itu menjadi sakit dan membutuhkan perhatian anak, anak kurang cukup waktu untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, mereka menangis, mereka menjerit. Tetapi itu sudah terlambat. Bahkan mungkin dalam penghiburan, mereka bisa memotong hewan sebagai satu ucapan syukur oleh karena dipanggil oleh orang tuanya. Tetapi itu sudah kurang bermanfaat karena orang yang sudah meninggal tidak bisa makan. Karena itu ketika kita melakukan satu perhatian kepada orang lain, lakukan ketika orang lain itu masih hidup. Dan mari kita memiliki kepekaan hati untuk memperhatikan akan kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Bagi perempuan ini, Tuhan Yesus adalah sosok yang dicintai melampaui apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Perenungannya adalah siapa Tuhan itu bagi pribadi kita. Apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti wanita ini? Atau sebaliknya seperti halnya para murid yang menganggap orang lain mengasihi Tuhan hanya merupakan tindakan untuk mencari perhatian saja? Padahal kita tahu minyak narwastu itu minyak yang mahal yang ia bawa, yang ia berikan kepada Tuhan. Bukan sebagai hal untuk supaya ia diperhatikan oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, ia tidak lagi memperhitungkan apakah itu sebagai suatu pemborosan atau tidak. Ketika hati ini menyintai orang yang kita cintai, ketika hati ini memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, di mana kita sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya kita melakukan suatu perbuatan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Minyak narwastu itu harganya mahal. Pada waktu itu didatangkan dari pegunungan Himalaya bagian utara. Ada yang menyebut harga minyak ini terlalu mahal. Bahkan upah buruh yang dikumpulkan dalam 1 tahun baru bisa membeli 1 botol kecil minyak narwastu ini. Tetapi bagi Maria,
ia tidak memperhitungkan itu. Apa yang ia bisa lakukan untuk Tuhan, ia lakukan yang terbaik. Karena kesempatan itu tidak akan dimiliki lagi. Firman Allah ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama, adanya kerinduan hati untuk tidak menunda-nunda datang kepada Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-7, ketika Tuhan Yesus berada di Betania, wanita ini memiliki kesempatan untuk datang kepadanya. Ia tidak menunda-nunda waktu yang ada. Ia yakin ketika ia melakukan sesuatu yang terbaik, maka Tuhan akan menerimanya. Wanita ini tahu bahwa tidak mungkin banyak kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Wanita ini memiliki kerinduan hati yang begitu besar untuk selalu datang melayani akan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kerinduan kita itu dengan segenap hati kita untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan hanya ingin kumpul-kumpul saja? Akan lebih baik jikalau kita belajar pada wanita ini. Memiliki kerinduan hati untuk tidak menunda-nunda datang kepada Tuhan Yesus. Setiap orang punya kesibukan tersendiri. Tetapi masalah datang untuk bersekutu dengan Tuhan adalah masalah pribadi yang sangat penting. Karena dengan datang kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan melakukan kegiatan rutinitas kita di hadapan Tuhan. Waktu yang kita dahulukan untuk Tuhan, memberikan kesempatan untuk Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, maka pimpinan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kerinduan hati kita untuk mendahulukan persekutuan dengan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kegiatan kita yang kita jalani, lebih-lebih dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah ikut campur tangan, memelihara dan memimpin hidup kita, mengarahkan iman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap hidup sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa kita. Tidak ada sebuah penghargaan yang lebih besar dalam kehidupan kita selain kita mengucap syukur atas karya yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Wanita ini menyadari betapa indahnya melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa bermanfaat bagi kemuliaan Bapa di surga. Hatinya penuh dengan kerinduan untuk melayani akan Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Dan biarlah kita tidak menunda-nunda waktu kita datang, baik itu secara pribadi, baik itu kita bersama-sama dengan mendisiplin diri kita di hadapan Tuhan dalam persekutuan. Jujur kita akui di dalam kehidupan kita, tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada banyak kegagalan, ada banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu lagi kita kerjakan. Tetapi ketika kita rindu untuk datang kepada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita juga belajar hal yang kedua. Pada ayat yang sama yaitu ayat yang ke-7, melakukan yang terbaik sebagai rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan itu adalah yang terbaik dan termahal, yang termulia dalam hidupnya, yaitu kasih yang terindah bagi Tuhan sebelum Tuhan mengalami penderitaan. Kasih yang terindah, kasih yang termahal, kasih yang terbaik yang ia berikan kepada Tuhannya sebagai rasa ucapan syukur dan hormat kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan yang baik, menyiapkan hati dan pikiran dalam beribadah karena Allah itu melihat hati. Ia selalu mengingat akan perbuatan kita. Lakukanlah sesuatu yang terbaik, baik dalam persekutuan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Apa yang kita kerjakan yang terbaik, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Kalaupun kita tidak menuai apa yang kita
lakukan, anak cucu kita akan menuai sesuatu yang baik yang pernah kita tanam. Tuhan menghargai setiap apa yang kita bawa kepadanya. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, ibadah yang sejati itu membawa hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan badan kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebab apa yang kita bawa kepadanya merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, di masa pandemi COVID-19, banyak orang mengalami kesulitan. Ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan 2 hari bekerja, terus 3 hari atau 4 hari dia tidak bekerja. Ada juga yang tidak bekerja selama 1 minggu, atau ada juga yang di PHK. Tetapi dia tidak akan kekurangan kasih untuk memberikan hatinya sebagai bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. Gereja memang di masa pandemi seperti ini tidak pernah menekankan tentang adanya persembahan ataupun perpuluhan. Tetapi kita bisa memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik juga yang datang daripada Tuhan. Itu ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Mari lakukanlah perbuatan yang baik itu dimulai sekarang dengan cara mengambil keputusan yang benar dalam hati. Jangan menunggu nanti atau esok hari, tetapi sekarang juga. Lakukan yang terbaik dengan cara bagaimana ketika kita meresponi firman Tuhan, ketika kita baru mendengar firman Tuhan, kemudian responi itu, tangkap firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan mulai berpikir, apa yang harus aku kerjakan untuk melakukan sebuah kasih yang terbesar bagi Bapa di surga. Responi sekarang juga, kemudian baru melangkah untuk menyatakan respon dari perbuatan firman Tuhan yang kita dengar itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan yang terbaik sebagai rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Rasa syukur ketika kita melakukan ibadah di hadapannya, ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik kepada sesama, itu merupakan satu kesempatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sehat, ketika kita diberikan kesempatan untuk bekerja, lakukan itu yang terbaik, karena kesempatan itu tidak akan selamanya ada. Dan ketika Tuhan sudah percayakan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, biarlah kita lakukan dengan penuh sukacita. Tantangan memang datang. Ketika kita merenungkan ayat ini, justru tantangan itu bukan dari orang-orang lain. Wanita itu mendapat tantangan yang terbesar dari para rasul, para murid. Sampai dia mengatakan, mengapa dia melakukan pemborosan ini? Perkataan itu dikatakan dalam Injil Yohanes juga, bukan karena Yudas ingin memperhatikan nasib orang miskin. Bukan. Tetapi sebagai bendahara dari para rasul, ia seringkali mengambil uang itu untuk keperluan dirinya sendiri. Inilah kadang yang terburuk bagi para murid. Ya tahu perbuatan salah dari rekan-rekannya, tetapi masih didukung juga. Tidak diingatkan. Tuhan Yesus tahu bahwa wanita ini melakukan yang terbaik oleh karena kasihnya. Dan dia menerima perbuatan baik itu. Dia lakukan. Dan dia menerima setiap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyintai dirinya. Rasa hormat, rasa kasih, dengan ucapan syukur yang telah dilakukan oleh wanita ini. Untuk melakukan sebuah perbuatan baik, kadang kita harus menghadapi tantangan yang lebih tidak enak lagi. Tantangan itu datang dari saudara seiman.
seperti wanita ini mengalami tantangan yang datangnya dari para rasul, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang diajar oleh Tuhan. Mungkin dalam bahasa saya, apakah ada sebuah kecemburuan yang dilakukan dari para rasul ini kepada wanita ini? Hanya Tuhan yang tahu. Ataukah para rasul takut disaingi? Jangan-jangan Tuhan memberikan kasih yang lebih kepada perempuan ini? Tetapi Tuhan adalah Allah yang murah hati. Dia melakukan kebaikan kepada siapapun juga, dan dia menerima kebaikan itu dari siapapun juga. Karena itu, para murid diingatkan oleh Tuhan, biarkanlah. Sebab perempuan ini sudah melakukan yang terbaik bagiku. Saudara, bapak-bapak gereja mengakui semuanya ini. Ketika Injil mulai diwartakan di seluruh bumi, sampai hari ini juga Injil diwartakan. Dan kita mengingat akan kasih yang dilakukan wanita ini kepada Tuhan. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bahkan ketika kita melihat ayat yang terakhir, apa akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Ayat 13, akan diingat atau dibalas oleh Tuhan. Orang yang melakukan perbuatan baik dengan tulus, dengan ikhlas atas dasar kasih, tidak memerlukan balas jasa atau penghargaan orang lain, karena ia tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Ketika wanita ini melakukan hal yang demikian, dia tidak pernah memperhitungkan bahwa dirinya itu dianggap pemborosan. Tetapi yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, merupakan sesuatu yang terbaik, yang belum tentu itu dikerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus mengajar di dalam kehidupan kita, supaya kita terus melakukan satu perbuatan yang baik. Bahkan dalam Matius 6 ayat 3-4 mengatakan, tetapi jika engkau melakukan sedekah, sedekah itu berarti sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, maka Bapamu yang ada di surga yang akan membalasnya kepadamu. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik, lakukan dengan segenap hati kita, dengan tulus, dengan ikhlas seperti wanita ini, maka Bapa yang ada di surga itu akan melihat kita dan akan membalas segala kebaikan kita. Lakukanlah itu sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita mengerti firman Tuhan, ketika kita memahami firman Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik, lakukan sekarang juga. Maka Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Alangkah indahnya jika perbuatan kita yang baik selalu diingat oleh Tuhan. Alangkah indahnya jika apa yang kita kerjakan itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, dan Bapa di surga selalu mengingat perbuatan baik kita. Kitab Amsal mengatakan, jikalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu berarti melakukannya untuk diri kita sendiri. Bapa di surga tidak ingin berhutang terhadap kebaikan kita. Bapa di surga itu yang akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Hari-hari ini, dalam masa pandemi Corona-19, ada banyak orang mengalami kesulitan. Mungkin anggota gereja kita pun mengalami kesulitan tentang pekerjaan, atau mereka membutuhkan perhatian kasih. Lakukan itu sekarang dengan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan. Lewat telepon, lewat SMS, atau lewat kita mendoakan. Itu menjadi bagian yang terbaik yang harus kita lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ajar kami untuk belajar melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, karena hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus.
melakukan dengan segenap hati, pikiran, perbuatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ketika kami menunda-nunda waktu, menunda-nunda kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau menggunakan kesempatan untuk melakukan yang terbaik saat kami sudah mendengar firman Tuhan. Seperti wanita ini melakukan yang terbaik, meskipun ada tantangan yang menghalangi kehidupannya. Namun ketika kami melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan mau menerima setiap perbuatan baik yang kami lakukan. Dan Tuhan, kehidupan kami, ketika kami melakukan sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, akan selalu diingat oleh Tuhan. Dan apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan menikmati dari apa yang kami tabur. Kalaupun kami tidak menikmati, maka anak-anak cucu kami akan menikmatinya. Terima kasih Bapa di surga untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Engkau berkati mereka, Engkau bukakan hati mereka untuk mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya. Untuk mereka saling mendoakan dalam persekutuan meskipun dilakukan dari rumah ke rumah. Bapa yang sangat baik, biarlah kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas oleh karena waktu, terbatas oleh karena kesempatan. Tetapi Roh Kudus sendiri akan menjelaskan di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan iman kami selalu bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sejenak untuk Warta Jemaat GKI Mikrasa, Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI Mikrasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yunus yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, untuk ibadah minggu depan, tetap masih dengan ibadah online dengan petugas, pengkhotbah Bapak Pendeta Muda Arson Muskita, liturgos Ibu Marta, LCD Saudara Kelvin, dan Warta Jemaat Saudara Philip. Dan yang ketiga, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI Mikrasa mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang minggu ini sedang berulang tahun, khususnya tanggal 4 Agustus Saudari Fangfang dan Bapak Agus, tanggal 8 Agustus Ibu Ida dan Saudari Intan. Kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang pagi ini telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu yang pagi ini telah ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kita senantiasa selalu bersyukur karena Tuhan itu sudah baik pada kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Hatiku bersyukur.
bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu kalau bukan Tuhan menyertaiku. Tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber kehidupanku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Engkau tunjukkan segala kebaikanmu. Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber kehidupanku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Engkau tunjukkan segala kebaikanmu. Akan Engkau tunjukkan segala kebaikanmu. Akan Engkau tunjukkan segala kebaikanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana gereja-gereja di segala abad mengakui iman percaya mereka, demikian juga kita akan mengakui iman percaya kita pada saat pagi hari ini dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan, yaitu berkat rasuli. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah atas kita sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Besaranmu
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.